Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syamsuci Sanita dengan NPMC 1C023029 dari kelas 2C 1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Jadi di video kedua ini saya akan membahas sekilas mengenai saldo normal. Jadi di setiap akun itu memiliki saldo normal yang di posisi debit ataupun kredit. Baik, yang pertama itu ada aset. Seluruh aset memiliki saldo normal di debit kecuali akumulasi penyusutan dan cadangan piutang tak tertagih yang merupakan aset perusahaan. Dengan kata lain, ketika terjadi transaksi yang menambah kekayaan suatu perusahaan, maka akun tersebut akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Angka sebaliknya, bila terjadi transaksi yang mengakibatkan penurunan nilai suatu aset, maka akun tersebut akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Baik, yang kedua itu ada liabilitas. Semua akun yang merupakan liabilitas perusahaan mempunyai saldo normal di kredit. Dengan kata lain, apabila terjadi transaksi yang menambah utang suatu perusahaan, maka akun tersebut dicatat sebagai kredit pada jurnal. Sebaliknya, bila terjadi transaksi yang mengakibatkan berkurangnya suatu liabilitas atau hutang, maka akun liabilitas atau hutang itu dicatat dalam jurnal pada posisi debit. Baik, yang ketiga itu ada ekuitas. Suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terdiri dari modal saham dan saldo laba atau return earnings. Karena merupakan bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya sama dengan saldo normal ekuitas, yaitu pada kredit. Nilai modal saham berubah hanya jika terjadi transaksi yang melibatkan penerbitan saham atau pembelian saham perusahaan yang beredar. Baik, yang keempat itu ada pendapatan. Apabila suatu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dalam satu periode, maka ia memperoleh pendapatan dan akan membayar atau menanggung beban. Suatu perusahaan dikatakan laba atau untung apabila memperoleh pendapatan lebih besar daripada biaya yang dibayarkan atau dikeluarkannya selama periode tersebut. Laba yang diperoleh perusahaan ini meningkatkan saldo laba perusahaan, dan saldo laba normal sama dengan saldo normal return earnings yaitu kredit. Jika perusahaan menerima pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkannya selama periode tersebut, maka perusahaan dikatakan mengalami kerugian. Kerugian perusahaan ini mengurangi return earnings perusahaan. Oleh karena itu, saldo normal rugi yaitu debit. Ketika pendapatan suatu perusahaan meningkat, maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, dan akhirnya modal perusahaan meningkat, dan keuntungan tersebut menjadi saldo normal yang sama dengan ekuitas, yaitu kredit. Selanjutnya itu ada beban. Beban yaitu sebagai pengurang pendapatan yang saldo normalnya di debit. Dan yang terakhir yaitu ada dividen. Dividen merupakan bagian dari laba atau keuntungan perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini mengurangi return earnings sehingga saldo normalnya di posisi debit. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.